Terkait proses perizinan mulai tahun 2022 ini dirasa oleh pemerintah Kabupaten Brebes dan dirasa oleh masyarakat kalau kewenangan pemerintahan pusat terlalu berlebihan ketimbang kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan di daerah. Permasalahan diantaranya ketika pengusaha baik PMA atau PMDN melakukan usaha melanggar aturan, melanggar undang-undang yang sudah berlaku atau melanggar prosedur dan dari pihak pemerintah daerah tidak bisa melakukan penutupan atau pembantalan karena pelanggaran aturan itu. Menjawab masalah itu dari Info Bregas Jumat tanggal 27 Mei tahun 2022 mencoba mengklarifikasi kepada Ratim Kepala DPM PTSP Kabupaten Brebes, berikut jawaban dan komentarnya. Izin-izin, SIUP, kemudian AMDAL, itu kewenangan daerah dengan kewenangan pusat itu sejauh mana Pak sekarang Pak, mulai tahun 2020? Ya, ini perlu kami sampaikan ya Pak Teguh berkaitan dengan SIUP. SIUP sekarang sudah ada, SIUP sekarang sudah sudah terintegrasi ya. Sekarang sudah by sistem yang namanya NIB, nomor induk berusaha, itu sudah masuk di dalamnya. SIUP itu sudah beralih fungsi menjadi NIB. NIB itu di samping sebagai SIUP itu juga sebagai TDP. Terus masuk itu bisa dipakai untuk keperluan kepabianan. Kemudian berkaitan dengan perizinan ya. Kalau masalah perizinan ini memang kita juga masih agak dilema, terutama untuk perizinan-perizinan yang berbasis LMA atau penanaman modal asing. Bukan PMDN ya, LMA penanaman modal asing. Penanaman modal asing kan kewenangannya ada di pusat. Ini menjadi salah satu kendala atau salah satu permasalahan di lapangan. Saya kira bukan hanya terjadi di Brebes, tetapi juga di daerah-daerah lain. Karena kewenangannya ada di pusat, ketika kemudian proses perizinan katakanlah mungkin di luar, barangkali ketika kami tidak diberitahu, kami juga tidak tahu apakah itu sudah berizin atau belum. Kemudian juga berkaitan dengan AMDAL. Ini AMDAL karena proses pengurusan AMDAL ini kan sekarang basis perizinan berbasis resiko RBA. Nah, karena berbasis resiko, jadi tidak mengacu kepada semata-mata, tidak mengacu kepada luasan, tetapi lebih kepada resiko. Nah, ketika ada perizinan yang dianggap resikonya itu resiko tinggi atau menengah tinggi, itu kewenangannya semuanya ada di pusat, baik PMA maupun PMDN. Nah, ketika ini kemudian semuanya ada di pusat karena berkaitan dengan AMDAL itu, ini akan menjadi kendala karena apa? Prosesnya sangat lama ketika proses perizinan AMDAL ada di pusat. Nah, padahal yang namanya perusahaan ketika sudah membebaskan lahan, kepengennya kan segera dieksekusi. Nah, ketika dieksekusi kemudian segera membangun kan harus dilengkapi izin-izin dulu. Sementara izinnya tidak cukup 1 bulan 2 bulan, terutama berkaitan dengan AMDAL atau izin-izin yang kewenangannya ada di pusat. Kemudian juga terkait dengan masalah pengawasan, kita juga tidak mudah ketika kewenangannya ada di pusat. Itu kita semata-mata hanya mengetahui dari sisi hasil pengawasan dan monitoring yang kemudian ketika ada temuan-temuan pasti kita hanya bisa menyampaikan ke pusat, dan kewenangan memutuskan ketika itu izin bermasalah itu dianulir atau tidak menjadi kewenangannya pusat. Nah, ini yang jadi masalah ketika kemudian masyarakat juga komplain ya, misalnya komplain. Sementara sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya HO, yang dulu ada wajib HO, yang masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengetahui atau menyetujui keberadaan dari bangunan di sekitarnya. Karena sekarang tidak ada, ya otomatis ketika ada masalah, ya otomatis itu kita kembalikan ke regulasi. Nah, ini salah satu regulasi yang menurut kami juga tumpang tindih antara Undang-Undang Cipta Kerja dengan undang-undang atau aturan-aturan turunannya yang kemudian ini justru menghambat perizinan-perizinan yang ada di daerah. Nah, ini barangkali
monggo Pak Teguh barangkali ini bisa mungkin dikaji, dianalisis sebagai masukan ya bagi pusat, supaya perizinan ini benar-benar mengedepankan pelayanan yang sebenarnya, mengedepankan kepentingan masyarakat sebenarnya, bukan hanya ego sektor yang kemudian justru merugikan masyarakat itu. Saya kira itu Pak Teguh.